Selamat siang semua. Kami mahasiswa Universitas Timor, Prodi Teknologi Informasi semester 6 kelas A. Video ini kami buat untuk memenuhi persyaratan mengikuti UTS mata kuliah Sistem Pakar. Materi pertamanya tentang pengenalan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah mesin yang mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan manusia. Menurut pendapat ahli, pertama Alan Turing, ahli matematika. Menurut Alan Turing, jika komputer tidak dapat dibedakan dengan manusia saat berbincang melalui terminal komputer, maka bisa dikatakan komputer itu cerdas, mempunyai kecerdasan. Menurut John McCarthy dari Stanford, cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan komputer untuk dapat memiliki kemampuan berperilaku seperti manusia dan sebagai kemampuan untuk mencapai alam menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut Wright and Knight, kecerdasan buatan merupakan sebuah sandi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal pada saat dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Tujuan dari kecerdasan buatan yaitu membuat mesin menjadi pintar. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan. Yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat. Cerdas adalah memiliki pengetahuan, pengalaman, dan penalaran untuk keputusan dan pengambilan tindakan, sehingga agar mesin bisa cerdas atau bertindak seperti manusia, maka harus diberi bekal pengetahuan dan diberi kemampuan untuk menalar. Yang berikut tentang contoh penggunaan kecerdasan buatan, yaitu pertama, teknik searching, penggunaan komputer yang dilengkapi dengan GPS. Yang kedua, teknik reasoning, yaitu penalaran suatu masalah dan deep blue mediquare. Yang ketiga, teknik planning, yaitu perencanaan terhadap suatu masalah dan optimum AIV. Yang keempat, teknik learning, yaitu proses belajar mesin menjadi cerdas layaknya manusia dan mobil otomatis S2 SMT. Baik, materi selanjutnya adalah pengenalan sistem pakar. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar berasal dari istilah Knowledge Based Expert System, menggunakan human knowledge yang dimasukkan ke dalam komputer untuk memecahkan masalah yang umumnya memerlukan keahlian seorang pakar. Domainnya yang sempit, sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang sistem pakar atau human expert. Sistem pakar yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli atau pakar, sehingga orang awam pun dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan para ahli. Pada dasarnya, kepakaran ditransfer dari seorang pakar ke komputer. Pengetahuan yang ada disimpan dalam komputer dan pengguna dapat berkonsultasi pada komputer itu untuk suatu nasihat, lalu komputer dapat mengambil inferensi. Seperti layaknya seorang pakar, kemudian menjelaskannya kepada pengguna tersebut bila perlu dengan alasan-alasannya. Yang berikut adalah sistem pakar menurut pendapat ahli. Yang pertama, Turban 2001, sistem yang menggunakan pengetahuan manusia, di mana pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah komputer dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan kepakaran atau keahlian manusia. Yang kedua, Jackson 1999, program komputer yang mempresentasikan dan melakukan penalaran dengan pengetahuan beberapa pakar untuk memecahkan masalah atau memberikan saran. Yang ketiga, Luger dan Stubblefield 1993, program yang berbasiskan pengetahuan yang menyediakan kualitas pakar kepada masalah-masalah dalam bidang atau domain yang spesifik. Sejarah dan contoh penggunaan sistem pakar.
Yang pertama, sistem pakar mulai dikembangkan pertengahan tahun 1960. Sistem pakar pertama kali adalah GPPS atau General Purpose Problem Solver yang dikembangkan oleh Newell dan Simon. Contoh pengguna sistem pakar, yang pertama aplikasi Micin, yang kedua aplikasi Delta, yang ketiga aplikasi Dendral, aplikasi Prospecto, aplikasi Shopee, dan yang terakhir adalah aplikasi Folio. Kemampuan dari sistem pakar yang pertama, menghimpun data dalam jumlah yang besar. 2. Menyimpan data tersebut dalam jangka waktu yang lama dalam bentuk tertentu. 3. Mengerjakan perhitungan secara cepat dan tepat, serta mencari kembali data yang tersimpan dengan kecepatan tinggi. 4. Meningkatkan produktivitas. 5. Membuat seorang yang awan bekerja seperti layaknya seorang pakar. 6. Meningkatkan kualitas dengan memberi nasihat yang konsisten dan mengurangi kesalahan. 7. Mampu menangkap pengetahuan dan kepakaran seorang. 8. Dapat beroperasi di lingkungan yang berbahaya. 9. Memudahkan akses pengetahuan seorang pakar. 10. Handal. 11. Meningkatkan kapabilitas sistem komputer. 12. Mampu bekerja dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti. Selama konsultasi dengan pakar, tetap akan ada memberikan jawab. Mampu bekerja dengan informasi. Keuntungan dari sistem pakar, yang pertama menjadikan pengetahuan lebih mudah didapat. Kedua, meningkatkan output dan produktivitas. 3. Menyimpan kemampuan dan keahlian para pakar. 4. Meningkatkan penyelesaian masalah. 5. Meningkatkan reliabilitas. 6. Memberikan respon atau jawaban yang cepat. 7. Merupakan panduan yang intelligence atau cerdas. Yang 8. Dapat bekerja dengan informasi yang kurang lengkap dan mengandung ketidakpastian. Dan yang terakhir adalah dapat digunakan untuk mengakses basis data dengan cara cerdas. Kelemahan dari sistem pakar, yang pertama, pengetahuan tidak bisa Kelemahan sistem pakar, yang pertama, pengetahuan tidak Kelemahan sistem pakar, pertama, pengetahuan tidak bisa selalu didapat dengan mudah karena pendekatan yang dibuat oleh satu pakar dengan pakar lainnya berbeda. 2. Untuk membuat suatu sistem yang berkualitas sangat sulit dan memerlukan biaya yang tinggi. 3. Sistem pakar tidak 100% benar, perlu diuji ulang sebelum digunakan. Dalam hal ini, peranan manusia merupakan faktor dominan. Ciri-ciri dari sistem pakar, pertama, terbatas pada domain keahlian tertentu. 2. Dapat memberikan penawaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti. 3. Dapat menjelaskan alasan-alasan dengan cara yang dapat dipahami. 4. Bekerja berdasarkan pada kaidah atau rule tertentu. 5. Mudah dimodifikasi. 6. Basis pengetahuan dan mekanisme referensi terpisah. 7. Output bersifat anjuran. 8. Sistem dapat mengaktifkan kaidah secara searah yang sesuai. Struktur dari sistem pakar, yang pertama, akuisisi pengetahuan. Subsistem ini digunakan untuk memasukkan pengetahuan dari seorang pakar dengan cara merekayasa pengetahuan agar bisa diproses oleh komputer dan meletakkannya ke dalam basis pengetahuan dengan format tertentu dalam bentuk representasi pengetahuan. Sumber-sumber pengetahuan bisa diperoleh dari pakar, buku, dokumen multimedia, basis data, laporan riset khusus, dan informasi yang terdapat di web. Struktur sistem pakar yang berikut adalah basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan yang diperlukan untuk memahami, memformulasikan, dan menyelesaikan masalah. Basis pengetahuan terdiri dari 2 elemen dasar, yaitu yang pertama fakta, misalnya situasi, kondisi, atau permasalahan yang ada. Yang kedua rule atau aturan,
untuk mengarahkan penggunaan pengetahuan dalam memecahkan masalah. Yang berikut adalah mesin inferensi, sebuah program yang berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang ada, memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model dan fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan untuk mencapai solusi atau kesimpulan. Dalam prosesnya, mesin inferensi menggunakan strategi pengendalian, yaitu strategi yang berfungsi sebagai panduan arah dalam melakukan proses penalaran. Yang berikut adalah daerah kerja atau blackboard sistem pakar. Untuk merekam hasil sementara yang akan dijadikan sebagai keputusan dan untuk menjelaskan sebuah masalah yang terjadi, sistem pakar membutuhkan blackboard atau yang berikut adalah daerah kerja atau blackboard untuk merekam hasil sementara yang akan dijadikan sebagai keputusan dan untuk menjelaskan sebuah masalah yang sedang terjadi. Sistem pakar membutuhkan blackboard, yaitu area pada memori yang berfungsi sebagai basis data. Yang berikut adalah antarmuka pemakai. Yang pertama, sebagai media komunikasi antara pengguna dan sistem pakar. Komunikasi disajikan dalam bahasa alami atau natural language dan dilengkapi dengan grafik, menu, dan formulir elektronik. Yang berikut pada bagian ini akan terjadi dialog antara sistem dan pengguna. Yang berikut adalah subsistem penjelasan. Memberi penjelasan kepada pengguna, kesimpulan dapat diambil. Yang berikut adalah sistem perbaikan pengetahuan. Pertama, kemampuan memperbaiki pengetahuan dari seorang pakar diperlukan untuk menganalisis pengetahuan, belajar dari kesalahan masa lalu, kemudian memperbaiki pengetahuan sehingga dapat dipakai di masa mendatang. Kemampuan evaluasi diri seperti itu diperlukan oleh program agar dapat menganalisis untuk mengambil kesimpulan. Yang kedua, dengan cara ini, basis pengetahuan yang lebih baik dan penalaran yang lebih efektif akan dihasilkan. Berikut bentuk dari sistem pakar. Bentuk dari sistem pakar ini terdiri dari 4. Yang pertama, berdiri sendiri, artinya software yang berdiri sendiri dan tidak bergabung dengan software lain. Kedua, tergabung, program untuk memanggil algoritma subrutin lain. Yang ketiga, menghubungkan ke software lain. Artinya, sistem pakar yang menghubungkan ke suatu paket program tertentu, misalnya DBMS. Dan yang terakhir adalah sistem mengabdi. Sistem pakar merupakan bagian dari komputer khusus yang dihubungkan pada suatu fungsi tertentu. Yang berikut adalah representasi pengetahuan. Pengetahuan merupakan sesuatu yang terwujud dalam jiwa dan pikiran seseorang karena adanya reaksi, sentuhan, dan hubungan dengan lingkungan dan alam di sekitarnya. Fakta atau keadaan yang timbul karena suatu pengalaman. Representasi pengetahuan merupakan cara untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan lain yang dapat dipakai untuk menguji kebenaran penalarannya. Hierarki pengetahuan. Yang pertama, meta-knowledge, merupakan pengetahuan dan keahlian. Yang kedua, knowledge. Yang ketiga, informasi. Yang keempat, data. Dan yang terakhir adalah noise, yaitu data yang masih kabur. Jaringan semantik. Jaringan semantik merupakan teknik representasi pengetahuan yang digunakan untuk menggambarkan data dan informasi yang menunjukkan hubungan antar objek. Objek berupa benda fisik dan konsep pikiran atau tindakan. Jaringan semantik berupa grafik yang terdiri dari node yang merepresentasikan objek dan busur yang merepresentasikan relasi antar objek tersebut. Hubungan merupakan dasar yang penting dalam jaringan semantik karena menyediakan struktur dasar
untuk pengorganisasian pengetahuan. Frame atau bingkai. Frame ditemukan oleh Marvin Minsky pada tahun 1970. Frame merupakan struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal yang merupakan pengalaman. Frame merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan lainnya. Frame terdiri dari dua elemen dasar. Yang pertama, slot merupakan kumpulan atribut atau properti yang menjelaskan objek yang direpresentasikan oleh frame berupa yang pertama informasi identifikasi frame, yang kedua hubungan frame dengan frame yang lain, yang ketiga penggambaran persyaratan yang dibutuhkan frame, yang keempat prosedural untuk menggunakan struktur yang digambarkan, yang kelima informasi default frame, yang terakhir informasi baru. Yang kedua adalah subslot, menjelaskan pengetahuan atau prosedur dari atribut pada slot yang berbentuk value, nilai dari suatu atribut, default, nilai yang digunakan jika slot kosong, range, jenis informasi yang muncul pada slot, if, edit, informasi tindakan yang akan dikerjakan jika nilai slot diisi, if needed. Subslot ini digunakan pada kasus di mana tidak ada value pada slot. Yang terakhir adalah order. Slot dapat berisi frame, rule, jaringan semantik atau tipe lain dari informasi. Yang berikut adalah script atau naskah. Konsep script dikembangkan oleh Schenck dan Abelson dari Universitas Yale. Script merupakan skema representasi pengetahuan yang menggambarkan urutan-urutan kejadian. Script menyerupai frame dengan penambahan informasi termasuk tentang harapan, rentetan kejadian, dan tujuan serta perencanaan yang melibatkan para aktornya. Script menggambarkan urutan peristiwa, sedangkan frame menggambarkan objek. Script memiliki beberapa elemen, yaitu yang pertama, kondisi menggambarkan situasi sebelum terjadi. Yang kedua, prop mengacu pada objek yang digunakan dalam peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, role mengacu pada orang-orang yang terlibat dalam script. Yang keempat, track yang mengacu pada variabel yang mungkin terjadi dalam script tertentu. Yang kelima, scan menggambarkan urutan peristiwa aktual yang terjadi. Yang terakhir, hasil, kondisi akhir yang terjadi setelah urutan peristiwa dalam script terjadi. Yang berikut logika dan himpunan. Logika dikembangkan oleh filosof Yunani Aristoteles pada abad keempat sebelum Masehi. Logika didasarkan pada silogisme. Silogisme memiliki dua premis dan satu konklusi yang disimpulkan dari premis. Dalam silogisme, premis merupakan fakta dari kesimpulan yang harus diikuti. Contoh premis 1, semua laki-laki adalah manusia. Premis 2, manusia adalah makhluk hidup. Kesimpulan, semua laki-laki adalah makhluk hidup. Yang terakhir adalah aturan produksi. Aturan produksi ditulis dalam bentuk jika dan maka. Aturan produksi adalah salah satu representasi pengetahuan yang menghubungkan premis dengan konklusi yang melibatkannya. Struktur aturan produksi, if, premis, then, konklusi. Konsep sistem produksi diperkenalkan oleh Post pada tahun 1943. 3 elemen utama dari sistem produksi. Yang pertama, database global merupakan data utama dari sistem produksi. Database mempunyai jangkauan dari sebuah daftar sederhana atau matriks kecil hingga kekompleksan relasi dan struktur indeks. Yang kedua, kaidah produksi.
mempunyai bagian kondisi, if dan aksi then. Jika sisi kiri dinamakan kondisi atau premis yang dipenuhi database, maka kaidah-kaidah dapat diterapkan dan subjek menjadi pemicu bagi sistem kontrol. Yang ketiga, sistem kontrol merupakan penerjemah yang esensial untuk mengontrol urutan di mana kaidah-kaidah produksi dipicu dan menyelesaikan konflik jika lebih dari satu kaidah yang diaplikasikan. Dari ketiga materi yang sudah dibawakan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kecerdasan buatan itu bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah yang umumnya berkaitan dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Yang kedua, sistem pakar dapat disimpulkan bahwa sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu tertentu dengan meniru kerja para ahli. Yang ketiga, represi pengetahuan. Represi pengetahuan dapat disimpulkan bagaimana mengorganisasi pengetahuan yang didapat dengan mengkodekan dan menyimpan dalam basis pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau ucapkan dalam presentasi ini, kami menyampaikan maaf.